Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan membahas suatu topik yang sangat menarik, yaitu profesionalisme kerja, di mana saya akan membahas banyak hal mengenai sikap profesional dalam bekerja dan juga bagaimana mengelola sikap kerja yang profesional. Sebelum mulai presentasi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nadia Yulaksmi Dewi, NRP 2103181037 dari kelas 3 D3 Teknik Informatika B Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Selanjutnya kita akan ke pembahasan yang pertama, yaitu apa itu profesional. Profesional adalah orang yang memiliki profesi atau pekerjaan yang dilakukan dengan memiliki kemampuan yang tinggi dan berpegang teguh kepada nilai moral yang mengarahkan serta mendasari perbuatan. Atau dapat kita sebut bahwa profesional adalah orang yang memiliki keterampilan dan pengetahuan terhadap sesuatu, kemudian menerapkannya dalam suatu kegiatan dengan tetap berdasar pada nilai moral. Selanjutnya yaitu apa pentingnya sikap profesional dalam bekerja? Ada 4 poin penting yang menjadikan mengapa sikap profesional dalam bekerja merupakan hal yang penting. Yang pertama, kesuksesan karir. Memperhatikan profesionalitas dalam bekerja tentunya akan membuat seseorang lebih mudah dalam meraih kesuksesan karir. Poin yang kedua yaitu dampak positif. Sikap profesionalitas kerja apabila diterapkan dapat memberikan dampak positif bagi dua pihak. Yang pertama yaitu bagi perusahaan tempat seseorang bekerja, dan yang kedua bagi seseorang itu sendiri. Kemudian poin yang ketiga ada diandalkan. Karyawan yang menerapkan sikap profesionalitas dalam bekerja pasti merupakan karyawan yang dapat diandalkan oleh perusahaan dan juga akan dipercaya oleh pimpinannya. Hal tersebut sangat mendorong seseorang dalam meraih kesuksesan karir. Kemudian poin yang keempat yaitu syarat wajib. Seperti yang sudah disebutkan bahwa profesionalitas bekerja itu memiliki dampak positif bagi perusahaan, hal tersebut membuat suatu perusahaan mewajibkan setiap karyawannya untuk memiliki sikap profesionalitas dalam bekerja. Kemudian, alasan lain mengapa sikap profesional merupakan hal yang penting dalam bekerja. Sikap profesional harus dimiliki oleh seseorang yang menjalankan pekerjaan sesuai dengan keahlian atau kemampuannya. Karena di mana seseorang yang memiliki sikap profesional dapat memposisikan dirinya agar mampu memahami tugas dan tanggung jawab, hubungan dan relasi, serta fokus dan konsisten terhadap urusan pekerjaan. Seseorang yang memiliki sifat-sifat tersebut tentunya akan memiliki dampak positif, yaitu memberikan keuntungan bagi perusahaan dan juga memiliki dampak positif bagi dirinya sendiri, yaitu dia akan meraih kesuksesan karir. Selain itu, persaingan di dunia kerja saat ini sangat ketat, dan jika kita menerapkan sikap profesional dalam kerja, hal itu merupakan nilai tambah yang akan membuat kita dapat bertahan di dunia kerja, bersaing dengan teman-teman yang lain, dan juga semakin cepat dalam meraih kesuksesan karir. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai poin-poin penting dalam sikap profesional. Ada 3 poin penting dalam sikap profesional. Yang pertama yaitu keterampilan. Orang yang profesional pasti memiliki keterampilan dan pengetahuan khusus. Dengan memiliki hal tersebut, seseorang dapat bertahan di dunia kerja dan mampu mensukseskan karirnya. Kemudian poin yang kedua yaitu sikap. Seseorang perlu memiliki sikap dan sifat yang baik seperti jujur, integritas, bertanggung jawab, dan santun, di mana sikap dan sifat tersebut akan membuat seseorang menjadi sosok yang profesional. Kemudian poin yang ketiga yaitu tujuan. Dengan memiliki suatu tujuan dalam bekerja, tentunya akan membuat seseorang lebih termotivasi dalam melakukan pekerjaannya, sehingga dia akan lebih bersungguh-sungguh dan juga bersemangat. Dan hal itu akan membuat seseorang semakin cepat dalam meraih kesuksesan karirnya.
Yang keempat, kita akan membahas mengenai contoh sikap profesional yang harus diterapkan dalam dunia kerja. Ada 10 sikap profesional yang harus diterapkan dalam dunia kerja. Yang pertama yaitu bertanggung jawab, yang kedua semangat, yang ketiga optimis, yang keempat menghargai orang lain, yang kelima tepat waktu, yang keenam kreatif, yang ketujuh I love what I do atau kata lainnya mencintai apa yang kita kerjakan, yang kedelapan belajar dari kegagalan, yang kesembilan mengenali diri, dan yang kesepuluh bangga terhadap diri sendiri. Yang kelima, kita akan membahas ciri-ciri profesionalitas dalam bekerja. Ciri yang pertama yaitu mempunyai keterampilan yang sangat tinggi di bidang tertentu atau memiliki kepandaian di dalam mengoperasikan alat tertentu. Ciri yang kedua yaitu mempunyai ilmu pengetahuan dan pengalaman yang luas, serta memiliki kecerdasan khusus untuk menganalisis permasalahan dan peka terhadap situasi. Kemudian ciri yang ketiga yaitu seorang karyawan yang profesional akan berorientasi kepada masa depan, sehingga ia akan memiliki keahlian dalam mengantisipasi perkembangan lingkungan yang ada di depannya. Ciri yang keempat yaitu memiliki sikap yang mandiri, yang yakin terhadap kemampuan pribadi dan terbuka untuk menghargai pendapat orang lain. Ciri yang kelima yaitu memiliki integritas, mengutamakan prinsip dasar dengan mengedepankan nilai kebenaran, keadilan, serta kejujuran. Ciri yang terakhir atau yang keenam, mampu memotivasi diri sendiri dan orang yang ada di sekitarnya, menjadikan situasi yang sulit sebagai tantangan dalam membangun kualitas diri untuk kedepannya. Selanjutnya kita akan membahas kiat-kiat bersikap profesional. Hal ini merupakan hal-hal yang sangat penting karena ini adalah cara-cara bagaimana kita dapat menerapkan sikap profesional dalam bekerja. Kiat yang pertama yaitu berbahasa baik dan hindari gosip. Seseorang akan tampak kurang baik di mata rekan kerja ketika terbiasa mengeluarkan obrolan yang juga bukan merupakan hal yang baik. Jika kita terbiasa mengeluarkan kata-kata kasar atau kata-kata yang tidak baik, serta terbiasa menggosipkan atau membicarakan orang lain di belakangnya, maka orang-orang akan tidak senang terhadap kita dan menilai bahwa kita adalah orang yang tidak baik. Orang yang profesional tidak akan melakukan hal tersebut, sehingga kita harus menghindari kedua hal ini. Kiat yang kedua yaitu hindari mengeluh. Memang tidak semua hari akan menyenangkan, tapi jangan biarkan semua rekan kerja mengetahuinya. Jadi pasti akan ada hari di mana hari tersebut merupakan hari yang berat atau hari yang tidak mudah bagi kita. Namun jangan sampai kita mengeluh atau melampiaskan kemarahan kita terhadap rekan-rekan kerja. Jadi pastikan bahwa dampak dari hari yang buruk itu sudah dapat kita selesaikan sebelum memasuki kantor. Atau mungkin kita bisa melakukan ini, menertawakan keadaan diri yang malang akan membuat lingkungan kerja menjadi lebih positif. Jadi, kita harus mencari cara bagaimana agar hal buruk yang menimpa kita ini tidak berimbas kepada orang lain. Jadi harus bisa bersikap profesional apapun yang sedang kita alami. Yang ketiga yaitu memiliki kompetensi lebih. Jadi, kita diterima di suatu perusahaan karena memenuhi kualifikasi posisi yang dibutuhkan. Namun, tidak ada salahnya jika kita memiliki kemampuan di luar bidang pekerjaan yang kita tekuni. Dengan memiliki kemampuan di luar bidang pekerjaan yang kita tekuni, kita merupakan orang yang profesional. Kita juga dapat diandalkan dan lebih dipercaya oleh orang lain.
Yang keempat yaitu memiliki tujuan dalam bekerja. Dalam bekerja, kita harus memiliki suatu tujuan pribadi yang akan membuat kita lebih termotivasi untuk mencapainya. Jika memiliki motivasi, maka kita akan lebih semangat dan bersungguh-sungguh dalam bekerja. Dan hal tersebut tentunya akan memberikan hal yang maksimal dalam pekerjaan kita. Kiat yang kelima yaitu memiliki integritas dan kejujuran. Integritas dan kejujuran merupakan bagian yang tak kalah penting bagi seorang pekerja, apapun posisinya. Orang yang berintegritas tentu memiliki pribadi yang jujur dan berkarakter kuat. Jika kita sudah konsisten dalam melaksanakan tindakan, nilai, prinsip, ekspektasi berarti kita merupakan orang yang berintegritas. Tentunya, seorang yang profesional merupakan orang yang memiliki integritas dan memiliki kejujuran. Kejujuran serta integritas merupakan hal utama dalam profesionalitas kerja. Selanjutnya, ada keuntungan bersikap profesional. Selanjutnya yaitu ada keuntungan sikap profesional. Nah, sebenarnya ada banyak sekali keuntungan yang akan kita peroleh jika kita menerapkan sikap profesional. Namun yang akan saya jelaskan yaitu ada 3 poin. Yang pertama, manfaat kesehatan. Bersikap profesional dan positif akan menjauhkan kita dari rasa stres yang dapat memperburuk kesehatan. Jadi ketika kita memiliki sikap profesional, maka hal-hal itu akan mendatangkan kebaikan-kebaikan bagi tubuh kita dan menghindarkan kita dari rasa stres. Kemudian yang poin kedua yaitu menjadi panutan. Sikap profesional membuat rekan kerja kita merasa nyaman dan cepat atau lambat kita akan menjadi panutan bahkan sekutu bagi rekan kerja yang lain. Kemudian poin yang ketiga yaitu menjadi pemimpin. Hal ini ada kaitannya dengan poin kedua. Nah, ketika teman-teman kerja kita ini telah menjadikan kita sebagai sebuah panutan dalam suatu tim, maka secara tidak langsung teman-teman itu akan memandang kita bahwa kita memiliki kemampuan untuk memimpin sebuah tim dan akan mempercayakan kepemimpinan sebuah tim kepada kita. Itu tadi adalah hal-hal yang dapat saya sampaikan mengenai profesionalisme kerja. Di akhir presentasi, sebelum saya menutup presentasi, saya mengutip sebuah kata-kata motivasi dari Confucius, yaitu choose a job you love and you will never have to work a day in your life. Yang artinya, pilihlah pekerjaan yang kamu sukai atau kamu cintai, dan kamu tidak akan pernah merasa bekerja satu hari pun dalam hidupmu. Maksudnya, jika kita memilih suatu pekerjaan yang kita cintai, maka kita tidak akan pernah merasa memiliki kewajiban untuk bekerja, namun lebih ke seperti hobi. Jadi karena kita menyukainya, maka kita akan menganggap pekerjaan kita tersebut sebagai hobi dan kesenangan, dan kita tidak akan pernah terpaksa untuk melakukannya, sehingga hasilnya pun akan menjadi lebih maksimal. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai profesionalisme kerja. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi saya dan juga teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih telah menyaksikan video presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.